Roh Kudus yang menghidupkan jemaat. Apa yang membuat jemaat mula-mula begitu berbeda? Mengapa mereka penuh sukacita di tengah penderitaan, tetap kuat dalam tekanan, dan terus bertumbuh dengan luar biasa? Jawabannya ada pada karya Roh Kudus. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 42 mencatat hal ini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Pernahkah saudara membayangkan bagaimana sebuah jemaat bisa benar-benar hidup? Bukan sekadar ramai, bukan sekadar berisik, bukan sekadar kegiatan banyak, tapi benar-benar hidup, penuh kuasa, dan berdampak bagi lingkungannya. Jawabannya sederhana, tapi sangat dalam. Roh Kuduslah yang menghidupkan jemaat. Kristus adalah pribadi yang membangun jemaat. Itu pekerjaannya. Sama seperti ketika Tuhan menciptakan manusia pertama. Alkitab berkata, Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Kejadian 2 ayat 7. Tubuh manusia sudah dibentuk dengan sempurna, lengkap, indah, dan utuh. Tapi masih ada satu hal yang kurang, yaitu kehidupan. Lalu firman Tuhan melanjutkannya, dan ia menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Disinilah rahasianya. Tanpa nafas dari Tuhan tidak ada kehidupan. Hal yang sama terjadi pada jemaat. Kristus membentuk dan membangun jemaatnya. Tetapi pada hari Pentakosta, Roh Kudus datang, menghembuskan kehidupan, kuasa, dan api ilahi ke dalamnya. Gambaran ini juga terlihat jelas dalam penglihatan Nabi Yeskiel pasal 37 ayat 7-9 yang mengatakan, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Hai nafas hidup, datanglah dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Tulang-tulang itu lengkap, bentuknya ada, strukturnya jelas, tapi tetap mati sampai nafas Tuhan datang. Begitu juga dengan jemaat. Tanpa Roh Kudus, semuanya hanya bentuk luar. Dengan Roh Kudus, jemaat menjadi hidup. Ciri jemaat yang dihidupkan oleh Roh Kudus. Kisah Para Rasul pasal 2 memberi kita gambaran nyata tentang jemaat yang hidup. Minimal ada 4 ciri utama yang sangat jelas. Yang pertama itu adalah bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Jemaat mula-mula tidak hidup dari opini, tren, atau perasaan. Mereka hidup dari kebenaran firman Tuhan. Pengajaran atau doktrin menjadi fondasi iman mereka. Mereka haus akan firman, setia belajar, dan terus bertumbuh. Jemaat yang hidup bukan jemaat yang hanya emosional, tapi jemaat yang kuat dalam kebenaran. Yang kedua, mereka bertekun dalam persekutuan. Mereka bertekun dalam persekutuan, kata Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42. Kekristenan tidak pernah dirancang untuk dijalani secara sendirian. Sejak awal, Tuhan telah menetapkan bahwa umat-Nya
akan hidup dalam kebersamaan, saling menguatkan, saling menopang, saling mengasihi. Persekutuan bukan sekedar kumpul-kumpul. Itu adalah hidup bersama dalam Tuhan. Yang ketiga, jemaat berkumpul untuk memecahkan roti. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti, kata Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42. Kemudian ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing dan dengan gembira dan dengan tulus hati. Memecah-mecahkan roti bukan sebagai ritual. Itu adalah momen untuk mengingat tubuh Kristus yang disalibkan, darah yang tercurah, kasih yang terukur. Seperti ada tertulis, lalu Tuhan mengambil roti, mengucap syukur, demikian juga dia mengambil cawan. Lihat kembali 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 25. Yang luar biasa ini adalah mereka mengucap syukur bahkan dalam penderitaan. Lihat kehidupan mereka. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 41. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan Paulus berkata dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 10, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab jika aku lemah maka aku kuat. Inilah iman yang hidup, bersyukur bukan hanya saat senang, tapi juga saat terluka. Bahkan dalam keadaan sakit, air mata, dan kekecewaan, mereka tetap berkata, terima kasih Tuhan. Dan justru di sanalah mereka paling mengenal siapa itu Tuhan dan kasih Tuhan yang sesungguhnya. Yang keempat, mereka bertekun dalam doa. Mereka selalu berkumpul untuk berdoa. Jemaat yang hidup adalah jemaat yang berdoa. Bukan hanya doa pribadi, tapi juga doa bersama, datang kepada Tuhan dan hati yang terbuka. Tuhan sendiri berkata, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Yesaya pasal 56 ayat 7. Doa adalah nafas kehidupan rohani. Tanpa doa, jemaat akan kering. Dengan doa, jemaat dipenuhi kuasa. Jadi jemaat mula-mula itu berdoa bersama, saling mendoakan, berdoa untuk pelayanan, berdoa untuk hidup mereka, dan Tuhan memenuhi mereka dengan anugerahnya. Jadi jemaat yang hidup itu nyata. Jemaat yang dihidupkan Roh Kudus bukan sekedar konsep, itu sangat nyata. Ciri-cirinya jelas, setia pada firman Tuhan, hidup dalam persekutuan, senantiasa mengingat Kristus dan penuh syukur, dan tetap tekun dalam doa. Tanpa Roh Kudus, semua hanya aktivitas. Dengan Roh Kudus, semuanya menjadi kehidupan. Pertanyaannya sekarang sederhana. Apakah kita hanya berbentuk jemaat yang terorganisasi atau benar-benar hidup sebagai jemaat Tuhan? Sampai jumpa dalam program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.